Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi ke siaran perdana di Kabinet Cipta Alaya. Kita mulai kembali podcast syariah. Dan untuk podcast perdana kali ini, saya kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Dr. Khalifah Muhammad Ali As-Sudamis. Selamat datang, Pak Khalifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, Pak ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut Pak ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Akmal Musyafa, selaku ketua dari Syariah Economic Students Club atau sesi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB University. Nah, dan mungkin saya kalau boleh tanya Pak ya, kan kalau misal orang masuk ke IPB nih, Institut Pertanian Bogor, mungkin persepsi utamanya adalah kampus pertanian nih, kampus agro maritim gitu. Terus tiba-tiba bukan jadi pilihan pertama orang masuk IPB untuk masuk ke Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Nah, mungkin Pak Khalifah boleh sharing dulu nih Pak, kenapa ada Departemen Ilmu Ekonomi Syariah di IPB University? Iya. Kenapa ada Departemen Ilmu Ekonomi Syariah? Ini pertanyaan yang sangat penting dan mendasar ya. Jadi memang awalnya tidak ada di IPB itu program studi ataupun Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Tetapi pada tahun 2010 itu terbentuk yang namanya program studi Ilmu Ekonomi Syariah, dan pada tahun 2017, berarti 7 tahun kemudian ya, menjadi satu departemen sendiri bersama dengan departemen yang lain di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Jadi sekarang kita punya Departemen Ilmu Ekonomi Syariah dan sudah memiliki 2 program studi alhamdulillah per tahun 2024 ini, yaitu S1 Ilmu Ekonomi Syariah dan S2 Ilmu Ekonomi Syariah itu. Nah, kenapa ilmu ekonomi syariah penting untuk dibentuk di IPB? Karena tentunya pengelolaan pertanian ini sangat terkait erat dengan ekonomi dan juga keuangan syariah gitu ya. Bisnis pertanian umpamanya ini juga sangat erat berkaitan dengan keuangan syariah misalnya. Jadi keuangan syariah, ekonomi syariah ini bisa mensupport ya sektor pertanian dengan lebih baik gitu, dengan lebih adil dan lebih berkelanjutan. Nah ini gitu. Jadi lebih adil bagaimana? Karena dalam ekonomi syariah kan diharamkan riba ya kan ya. Jadi proses bisnis pertanian itu akan menjadi lebih fair gitu. Kemudian juga lebih berkelanjutan, di mana ekonomi syariah itu sangat mendorong kita untuk melestarikan lingkungan ya kan, melestarikan alam. Bagaimana kita memanfaatkan alam tanpa harus merusaknya begitu, menjadi khalifah gitu ya. Menjadi khalifah. Jadi ini penting gitu. Dan bahkan dalam konsep syariah, pertanian itu sangat didorong sekali gitu, sangat didorong sekali gitu. Salah satu, bahkan bukan salah satu lagi, bahkan kata Imam Al-Mawardi, pekerjaan atau profesi yang paling utama dalam agama Islam itu adalah profesi petani gitu. Kenapa? Karena dia menyediakan pangan ya kan, menyediakan makanan untuk banyak orang begitu, dan ini pahalanya tentunya sangat besar. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim yang menanam satu tanaman atau satu pohon begitu, kemudian ada burung, ada hewan ataupun manusia yang memakan suatu dari tanaman atau pohon tersebut, maka itu menjadi sedekah buat dia gitu. Jadi sedekah luar biasa. Nah, jadi itulah kenapa ada ekonomi syariah. Dalam praktik modern ini juga sangat penting ekonomi syariah ini untuk bisa memberikan misalnya produk-produk pembiayaan misalnya ya, pembiayaan syariah untuk UMKM khususnya berkaitan dengan pertanian, misalnya petani untuk petani pangan begitu ya,
untuk juga misalnya nelayan, nah gitu. Bagaimana mereka juga bisa dibantu, disupport dengan pembiayaan syariah yang lebih adil tersebut. Kira-kira gitu. Jadi sangat penting nih ekonomi syariah, keuangan syariah untuk mensupport pembangunan pertanian di Indonesia. Masya Allah. Berarti benar Pak ya, ada sangkut pautnya nih. Jadi tidak kita sebagai ekonomi syariah berdiri sendiri di kampus pertanian. Masya Allah. Oke. Dan selanjutnya saya mau tanya dan bedah dikit mengenai visi misi dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah sendiri. Kan kalau yang saya tahu, kalau nggak salah Departemen Ilmu Ekonomi Syariah ini visinya menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence ya. Kalau dulu Pak Khalifah pernah nyebut kayak Mekahnya ekonomi syariah di Indonesia nih. Nah, mungkin bisa dielaborasi Pak, dan sekiranya bagaimana mungkin langkah-langkah dari Pak Khalifah sendiri selaku Ketua Departemen untuk mewujudkan visi besar ini. Ya, intinya kita ingin jadi magnet gitu ya, magnet tempat pendidikan untuk belajar ekonomi syariah yang berfokus pada pembangunan agromaritim, pertanian gitu ya, dan juga menjadi pusat riset tentunya ya gitu. Nah, untuk bisa menjadi magnet seperti itu, bagaimana kita menjadi center of excellence gitu ya, sehingga orang belajar ke sini. Tentunya kita juga harus menjadi inovatif gitu ya kan ya, menjadi unik gitu, sehingga orang datang ke sini untuk belajar. Karena kalau kita tidak unik, maka ya mungkin orang juga akan bisa belajar di tempat yang lain kan gitu, benar nggak gitu. Dan setahu saya belum ada kampus di dunia ini yang membuka program ekonomi ataupun keuangan syariah yang berfokus di bidang agromaritim, baru di IPB. Dan kenapa kita juga memilih fokus di situ? Karena memang ini inline dengan visi misi IPB dan juga Fakultas Ekonomi Manajemen di IPB gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan kekuatan yang sudah dimiliki oleh IPB gitu. Memang amanah dari pendiri-pendiri bangsa. IPB ini kan sebagai kampus yang bisa mensupport ketahanan pangan nasional kan. Jadi kampus ini dibangun didirikan oleh presiden pertama kita Pak Harto, maksud saya Pak Soekarno, kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto. Ini diamanatkan waktu itu dalam pidatonya Pak Soekarno mengatakan bahwa soal pangan itu adalah soal hidup dan mati, gitu, iya kan? Nah, ini menjadi tugas besar dari IPB, begitu. Jadi sangat strategis, semua orang butuh makan, apalagi di Indonesia jumlahnya juga penduduknya semakin besar, gitu. Tantangan untuk menyediakan pangan ini juga tentunya menjadi semakin kompleks, gitu. Nah, oleh sebab itu kita ingin berfokus di sana. Jadi mungkin positioningnya gitu ya, positioning yang membedakan kita dengan program studi yang lain di Indonesia, begitu. Karena menurut KNEKS ada sekitar 900-an program studi ekonomi syariah di Indonesia saja. Bayangkan tuh, banyak banget gitu. Nah, jadi kita harus bagi tugas nih. Sebenarnya bukan bersaing sih gitu, tapi lebih ke bagi tugas gitu, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, kita di IPB tentunya tadi kita mengambil fokus di bidang agromaritim ya, dan juga tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Itu juga yang kemudian kita desain dalam kurikulum S2 gitu. Jadi kurikulum S2 ini sudah kita desain bagaimana nanti lulusannya juga bisa lebih berkompeten di dalam pengelolaan ekonomi syariah gitu ya, ke lembaga keuangan syariah gitu, yang nanti juga berkaitan dengan sektor-sektor pertanian dalam arti luas. Nah, tentunya untuk menuju ke sana tadi ya, yang kita lakukan adalah tentu harus terus inovatif gitu, harus selalu menjadi unik. Dan untuk menjadi unik itu tentunya kita harus melakukan riset-riset yang yang baru gitu ya, tidak takut untuk melakukan riset-riset yang memang dibutuhkan sebenarnya gitu, untuk melakukan terobosan-terobosan gitu.
Nah, jadi kita harus melakukan banyak riset, dan risetnya juga tentunya yang berkaitan dengan hal tersebut gitu, supaya bisa mencapai visi yang sudah kita cita-citakan gitu. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah dengan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat gitu, khususnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan aspek atau sektor pertanian kayak gitu. Dengan begitu kegiatan pendidikan di kelas gitu ya, kegiatan penelitian dan juga kegiatan pengabdian masyarakat di lapangan itu bisa selaras semuanya, saling mendukung gitu. Hasil-hasil penelitian ditulis jadi buku ya, dari jurnal jadi buku itu kemudian jadi buku ajar, kemudian dari situ juga akan diturunkan ke masyarakat gitu. Jadi semuanya terintegrasi begitu kira-kira. Ini ya pendekatan yang sangat komprehensif ya, mulai dari mahasiswa sampai ke masyarakat gitu. Dan saya ingin follow up sedikit Pak berbicara mengenai ini ya, inovasi dan uniqueness. Kayaknya saya sempat dengar dari teman-teman 59 ya, waktu saya lewat kelasnya tuh ada beberapa mahasiswa asing nih Pak. Nah, itu apakah sekarang berarti HR sudah punya kelas internasional, dan kalau misalnya sudah, kenapa membuka kelas internasional Pak? Sudah ada, per tahun 2024 kita sudah membuka kelas internasional, tetapi memang mereka kan angkatan 61 ya, jadi belum masuk ke departemen, masih ada di PPKU. Walaupun sampai sekarang saya belum mendapatkan info berapa jumlah mahasiswanya gitu, karena sempat dapat tapi waktu itu kan belum confirm gitu. Nah, ini sekarang perkuliahan sudah jalan, saya belum dapat update lagi. Tapi terakhir yang saya terima infonya memang sudah ada gitu, yang mendaftar di kelas internasional. Nah, ini kenapa juga kita membuka kelas internasional, tentunya kita juga ingin visi besar tadi tidak hanya visi besar tadi yang barusan kita bahas, di mana kita ingin menjadi magnet gitu ya, pembelajaran ekonomi keuangan syariah bidang pertanian gitu, bukan hanya di tingkat lokal atau nasional gitu, tapi juga di tingkat global gitu. Bagaimana orang di luar negeri juga bisa belajar dari kita gitu. Dan ini sebetulnya sudah sudah mulai gitu ya, sudah mulai ada beberapa mahasiswa internasional yang datang ke sini untuk belajar gitu. Sebagai contoh misalnya seorang mahasiswa PhD dari Kyoto University beberapa kali datang ke departemen untuk belajar tentang konsep pelestarian hutan dengan konsep wakaf misalnya, kayak gitu. Dia jauh-jauh datang ke sini, jadi menarik. Dia penelitiannya itu S2-nya di Kyoto juga, tentang Islam dan lingkungan, tapi secara konseptual gitu. Kemudian S3-nya di bidang yang sama, tapi lebih ke praktikalnya gitu. Jadi dia menginvestigasi praktek pengolahan hutan gitu ya, pelindungan lingkungan dengan konsep wakaf gitu, instrumen keuangan syariah begitu ya. Salah satunya di hutan wakaf, dan juga dia kalau nggak salah ada 2 ya, satu lagi dia mengkaji sedekah energi gitu. Jadi sedekah energi dan hutan wakaf dikaji sama dia sebagai implementasi dari konsep Islam ramah lingkungan gitu. Jadi S2-nya konsepnya, S3-nya praktikalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita ingin terus melahirkan inovasi kayak gitu, sehingga menjadi inspirasi gitu ya bagi orang-orang ya di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan salah satunya tentunya dengan adanya kelas internasional, kita bisa mengajak juga tidak hanya orang datang ke sini kemudian pergi gitu sebentar, tapi memang mereka belajar di sini dalam waktu yang intensif, sehingga bisa membawa ide-ide kembali ke daerahnya atau negerinya masing-masing gitu. Merupakan inovasi baru berarti Pak di tahun ini. Dan kalau yang saya sadari juga di tahun ini barusan ada info mengenai pembukaan pasca sarjana ya Pak. Alhamdulillah sudah goal. Dan mungkin ini ya, saya mewakili teman-teman dari 58 juga yang menjadi salah satu target untuk fast track. Nah, kapan sih Pak S2 ini bisa kita ikuti? Terus kalau misal bagaimana prosesnya, bagaimana flow-nya, dan ya mungkin di situ sih Pak. 58 atau 59 nih? Kalau 58 udah lewat Pak ya. Iya, mungkin 59. 58 udah lewat. Kalau 58 alhamdulillah ada 11 orang yang sudah ikut fast track gitu. Jadi diterima alhamdulillah. Memang IPK-nya harus minimal 3,25
kemudian ada juga syarat SKS yang harus diambil, saya cuma lupa berapa gitu. Kemudian ada beberapa kriteria yang lainnya gitu. Jadi diseleksi, kemudian kalau sudah oke, mereka bisa lanjut ikut fast track. Jadi untuk angkatan 58 ada 11 orang plus ada 10 orang dari jalur reguler. Jadi total mahasiswa angkatan pertama S2 kita itu ada 21 orang gitu. Tapi mereka sedang daftar ulang nih yang reguler ya, bukan yang fast track. Kalau yang fast track langsung otomatis. Dan mungkin proses administrasi sampai ke KRS insya Allah akan mulai kuliah kalau saya tidak salah tanggal 24 Agustus ini begitu. Nah jadi untuk angkatan 59 yang mau ikutan fast track tentunya harus memenuhi requirement tadi tuh. IPK-nya harus di atas 3,25 dan SKS-nya juga harus diinikan, dan tentunya komitmen yang kuat untuk bisa membagi waktu gitu. Karena kenapa? Karena kan angkatan 59 nanti ketika sudah masuk semester 7 nanti kan ada capstone ya kan ya. Ada capstone, apalagi kalau masih mau magang lagi kan, ada capstone, magang atau ada yang lain, ditambah S2 lagi. Nah ini harus ini pintar-pintar gitu. Saran saya sih kalau emang terlalu berat, mending ambil yang wajib-wajib aja. Jadi ambil capstone saja dan S2-nya gitu. Jadi tidak usah magang lagi kayak gitu. Jadi itu sih untuk angkatan 59. Jadi siap-siap nanti tahun depan ya. Tahun depan akan dibuka lagi fast track untuk S2-nya seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman 59 yang tertarik atau angkatan 60 yang mungkin mendengarkan podcast ini, kalau kalian tertarik S2, jadi udah disebutkan nih syarat-syarat dan apa aja yang harus dipenuhi ya Pak untuk S2 gitu. Nah, untuk selanjutnya saya mau bertanya mengenai, kan terkadang orang-orang kalau misal kita jelaskan, oh dari jurusan apa, ilmu ekonomi syariah, karena kan persepsi masyarakat atau persepsi orang-orang kan sempit Pak ya, kok oh berarti nanti kerja di bank dong. Nah itu sebenarnya bener nggak sih Pak, atau sebenarnya ekonomi syariah itu prospeknya lebih luas dari sekedar? Oh ya, sangat luas ya. Jadi bank itu hanya sebagian kecil dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ya kan ya. Kalau kita lihat ekosistem ekonomi syariah yang digambarkan sama NEKS itu sangat komprehensif tuh. Ada lembaga keuangan, bank itu kan bagian dari lembaga keuangan sebenarnya. Udah gitu lembaga keuangan juga dibagi dua sebenarnya. Ada lembaga keuangan yang komersial, ada lembaga keuangan yang sosial. Lembaga keuangan yang komersial bukan cuma bank juga, ya bank satu memang itu yang paling besar. Tapi kan ada juga yang lain kayak asuransi syariah, kemudian pegadaian syariah, ada juga pasar modal syariah dan lain-lain. Gitu. Kemudian ada lembaga keuangan yang sosial, ada lembaga zakat, lembaga wakaf, itu juga perkembangan sangat luar biasa. Mungkin yang punya jiwa volunteer yang tinggi cocok tuh masuk ke lembaga-lembaga sosial seperti Basnas, Betu Afa dan lain sebagainya ya. Gitu. Lembaga wakaf juga karena penghimpunan zakat secara nasional ini meningkat luar biasa setiap tahun. Sebagai contoh, penghimpunan zakat itu tahun 2022 di angka sekitar 22 triliun secara nasional gitu. Tetapi pada tahun 2023 naik sampai 33 triliun gitu. Jadi iya, jadi pesat sekali pertumbuhan perzakatan nasional. Alhamdulillah, walaupun tidak diwajibkan oleh negara, iya kan? Nggak wajib kan? Tapi emang orang di Indonesia ini baik-baik ya, sangat dermawan. Jadi luar biasa. Walaupun sunnah versi pemerintah, sebenarnya sih wajib ya. Tapi kesadaran dalam beragamanya berarti kan bagus, gitu. Dan ini juga menjadi peluang. Jadi bukan hanya di ini. Itu baru lembaga keuangan. Belum bicara dalam pelaku usaha. Ya kan ya, bisa merintis dari yang bawah tuh, usaha UMKM dulu, kemudian sampai ke usaha corporate gitu. Termasuk industri halal ya. Industri halal juga luas sekali, dari mulai input sampai ke logistik sampai ke ke market gitu. Jadi luas. Termasuk belum lagi ke supportnya. Itu kan ekosistem utama ya. Kayak supporting system dari ekosistem itu kan ada lembaga pendidikan misalnya, kan bisa juga misalkan mau ngajar di kampus seperti saya gitu ya, jadi akademisi gitu bisa juga, karena tadi banyak sekali program studi ilmu ekonomi syariah di Indonesia ini, bisa juga di luar negeri begitu, termasuk juga di lembaga pemerintah gitu kan ya, banyak juga alumni kita. Oh ya, tadi misalkan untuk yang
apa untuk pengusaha ya itu juga sangat memungkinkan. Saya kira cukup banyak alumni kita juga yang menjadi pengusaha gitu ya, pengusaha di bidang peternakan misalnya. Ada satu alumni kita yang fokus mengembangkan usaha ternak sapi misalnya kayak gitu. Nah saya kira ini juga peluang-peluang yang bisa diisi gitu. Jadi banyak sih gitu ya, tergantung dari minat mahasiswanya gitu. Oke, baik, makasih. Jadi ya sudah dibantah oleh Pak Khalifah ya. Jadi ilmu ekonomi syariah itu bukan hanya di bank, teman-teman. Baik sektor-sektor lain, tergantung minat dan bakat kita mau kemana seperti itu. Sedikit ini tambahan, bisa juga di Bank Indonesia misalnya. Bank Indonesia kan bukan bank sebenarnya ya, tapi dia bank sentral ya. Dan kadang-kadang juga khusus di beberapa saya nggak tahu di kampus lain ya, tapi di ekonomi syariah IPB itu kadang-kadang ada targeted recruitment atau close recruitment itu yang emang diperuntukkan untuk alumni ekonomi syariah IPB kayak gitu. Nah ini juga privilege nih buat teman-teman yang ada di di Eksyar IPB kayak gitu ya. Kalau berminat kerja di situ. Ya. Siap. Ya. Ternyata opportunity juga banyak Pak ya untuk lulusan ekonomi syariah. Oke. Dan mungkin selanjutnya apa ya untuk siswa-siswa nih yang mungkin lagi kelas 3 SMA atau lagi mencari pilihan perguruan tinggi dan jurusan, kenapa ilmu ekonomi syariah ini menjadi jurusan yang bisa dibilang cocok gitu Pak? Kenapa menjadi jurusan yang ternyata bisa dipertimbangkan gitu untuk siswa-siswa di luar sana? Iya, saya kira salah satu pertimbangannya banyak ya. Saya kira kenapa harus memilih? Salah satunya saja misalnya coba lihat perkembangan industri halal, ya kan? Industri halal tadi belum saya sebut tuh, industri halal yang luar biasa perkembangannya. Begitu, bagaimana kita dari bangun tidur udah bersentuhan dengan produk halal kan ya. Mau gosok gigi cari pasta gigi yang ada label halalnya, mau mandi cari sabun yang ada label halalnya, ya kan? Mau makan nanti label halal lagi, ya kan? Pastikan halal. Begitu, sakit mau berobat ada namanya obat halal ya, atau halal medicine gitu ya. Kemudian mau jalan-jalan udah ada halal tourism lagi, ya kan? Mau pakai baju ada halal fashion, ya kan? Apa-apa halal gitu. Mau ke bank ada halal finance gitu ya. Lihat bagaimana pertumbuhan bank syariah, lembaga keuangan syariah gitu, bukan hanya yang komersial tapi juga yang sosial tadi yang saya sebutkan datanya gitu. Jadi memang sangat pesat perkembangannya. Tentunya ini membutuhkan sumber daya manusia yang juga banyak gitu dan berkompeten tentunya begitu. Jadi saya kira ini akan sangat prospektif, apalagi dilihat dari dari pertumbuhan penduduk Muslim dunia gitu, bukan hanya di Indonesia ya, menjadi the fastest growing religion in the world, ya kan, agama Islam. Dari 8 miliar penduduk dunia itu 2 miliarnya atau 1 dari 4 orang di dunia ini tuh udah Muslim sekarang gitu. Dan itu gerakannya luar biasa, bukan hanya di timur tapi di barat juga gitu. Di Jepang misalnya banyak sekali mu'alaf sekarang ya, di Eropa, di Inggris, Prancis, apalagi Amerika sama juga. Mereka nggak disebut convert ya sekarang ya, revert gitu ya. Kenapa nggak disebut convert? Karena bukan convert sebenarnya, tapi revert, dia kembali ke fitrahnya kayak gitu. Jadi luar biasa gitu. Bahkan nanti kita juga sedang mendesain capstone ke Jepang gitu. Malah tahun ini nih, jadi kita lagi set, kalau ada yang daftar kalau nggak salah udah ada 2 orang yang berminat tuh untuk capstone ke Jepang. Jadi tugasnya itu ngajarin, jadi semacam pengabdian nih, pengabdian masyarakat tapi ke Jepang. Karena kita waktu sebagian dosen ke Jepang dapat request dari semacam mu'alaf center begitu di Jepang untuk mendidik mu'alaf-mu'alaf yang ada di sana. Jadi disupport sama mereka. Oke, itu kita sambut. Cocok nih ada program capstone kan. Jadi kita harap mahasiswa-mahasiswa kita juga bisa capstone di sana. Jadi 3 bulan di Jepang. Wah, enak kan? Gitu. Dan untuk KKN juga kan kemarin Akmal ya di luar negeri. Itu KKN
luar negeri pertama sepanjang sejarah IPB gitu ya, baru di FEM gitu ya. Nah kita tahun depan akan bikin lebih jauh lagi, termasuk ke Jepang kayak gitu. Tapi bukan hanya jalan-jalan ya, tapi ada misi dakwahnya gitu ya. Siapa tahu nanti dapat jodoh orang Jepang. Wah, betul Pak ya. Tuh. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi kuliah di ilmu ekonomi syariah IPB itu asik, prospeknya luas, banyak banget hal yang teman-teman bisa lakukan dan explore gitu. Dan mungkin untuk penutup podcast kali ini ya Pak, mungkin boleh Pak ada mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa Bapak, mungkin untuk saya yang tahun ketiga atau mungkin buat teman-teman yang tahun kedua di 59 atau mungkin yang baru masuk gitu. Oh iya, ya pesannya pertama tentunya semua kita ya mahasiswa, termasuk yang mau jadi mahasiswa, termasuk juga dosennya ya, tentunya yang paling penting adalah bertakwa sama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kita belajar ilmu syariah, benar gak ya, ilmu syariah, mengkaji kitabullah, maka yang paling penting adalah bagaimana ilmunya itu menjadi berkah gitu, menjadi berkah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu caranya yang harus kita upayakan adalah sebisa mungkin meninggalkan maksiat gitu. Saya ingin mengutip perkataan Imam Syafi'i dalam bukunya Diwan Asy-Syafi'i. Beliau menulis ya sebuah syair yang sangat fenomenal di kalangan santri ya atau pesantren. Syakautu ila waqi' su'a hifdzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengadu kepada Waqi', guruku. Jadi Imam Syafi'i punya guru namanya Waqi'. Kenapa mengadu? Karena yang biasanya hafalannya kuat banget kok sedikit menurun kualitas hafalannya gitu. Kenapa nih gitu? Nah kemudian gurunya Waqi' mengatakan wa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan guruku mengatakan kepadaku agar meninggalkan segala bentuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan tembus ke dalam hati-hati orang yang suka bermaksiat. Nah gitu. Nah jadi tinggalkan maksiat nih supaya ilmu kita berkah gitu. Bukan hanya mahasiswa, itu dosennya juga ya. Memang berat ya meninggalkan maksiat itu, apalagi di zaman sekarang ya kan ya, sangat berat gitu. Tetapi yakinlah kemaksiatan itu hanya nikmat yang sesaat, yang sementara gitu ya. Insyaallah kita akan bisa merasakan manisnya iman ketika kita meninggalkan maksiat. Itu yang paling penting, yang pertama ya, yang saya wasiatkan ya kepada para mahasiswa dan semua sivitas akademika di IPB tentunya. Kalau yang selanjutnya ya tentunya harus rajin nih setelah kita meninggalkan maksiat ya. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa lebih produktif, lebih rajin ya dalam mencari ilmu. Insyaallah dengan begitu kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah ya, dan juga tentunya kalau buat mahasiswa ilmu yang bermanfaat ya, dan kemudian bisa lulus tepat waktu, dan kemudian bisa melahirkan hasil-hasil riset yang cemerlang gitu ya kan, hatinya sudah bersih gitu ya, kemudian pikirannya jernih sehingga bisa dikasih ilham sama Allah Subhanahu wa taala, bisa kemudian melakukan riset-riset, ide-ide riset yang luar biasa yang bisa menghasilkan terobosan-terobosan baru bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Mungkin itu aja ya. Masya Allah, pesan yang sangat minta hati Pak ya. Bukan biar jadi bekal kita sebagai mahasiswa Pak, dan mungkin untuk teman-teman yang masuk juga. Dan tidak terasa ini adalah akhir dari podcast kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Khalifah ya. Dan untuk teman-teman di luar sana yang menyimak, semoga ini menjadi pencerah ya kenapa harus masuk ekonomi syariah gitu, dan mungkin tercerahkan stigma-stigma negatif, stigma buruk mengenai ekonomi syariah sudah terjawab semua. Sekali lagi terima kasih Pak Khalifah atas waktunya diberikan di sini. Dan mungkin itu saja dari saya. Maaf apabila salah kata. Podcast syariah sampai di sini dulu. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.